Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Maulana dari kelompok 9, kelas 2A Teknik Konstruksi Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar gambar teknik bangunan gedung dari kelompok kami. Dan saya mendapat bagian untuk mempresentasikan denah struktural beserta potongannya, detail fondasi beserta denah fondasinya. Baik, langsung saja kita lihat ke layar. Di layar terdapat gambar denah balok kolom lantai 1, di mana gambar denah balok kolom lantai 1 ini merupakan denah slope dengan dimensi slope 250 x 300 mm dan dimensi kolom 350 x 350 mm dengan panjang bentang bangunan arah X sepanjang 14 meter dan panjang bentang arah Y sepanjang 10,25 meter. Di mana slope di sini memiliki fungsi sebagai pengikat elemen struktur lainnya yaitu kolom agar sistem struktur bangunan bagian bawah tetap kaku, dan juga memiliki fungsi sebagai penahan beban dinding yang ada di atasnya yang selanjutnya akan disalurkan secara merata ke fondasi. Maka pada posisi slope di sini memiliki posisi yang sama dengan posisi dinding di denah arsitektural, karena dinding di sini memiliki posisi yang berada di atasnya slope. Untuk selanjutnya disalurkan beban dari dinding tersebut ke fondasi. Lanjut ke denah balok kolom lantai 2, di mana denah balok kolom lantai 2 ini menggunakan dimensi balok induk 250 x 400 mm dan dimensi balok anak 200 x 350 mm. Di mana dalam gambar terdapat dua kode yang berbeda untuk balok induk dan balok anak, di mana pada balok induk di sini menggunakan kode B1 untuk arah Y dan kode B2 untuk balok induk arah X. Begitu juga dengan balok anak 1 dengan arah balok anak arah Y dan balok anak 2 untuk balok anak arah X. Selanjutnya denah balok kolom lantai 3. Pada denah balok kolom lantai 3 ini menggunakan dimensi balok induk dan balok anak yang sama pada denah balok kolom lantai 2, yaitu dimensi balok induknya 250 x 400 mm dan dimensi balok anaknya 200 x 350 mm. Pada gambar yang terdapat di layar untuk denah balok kolom lantai 3 di sini, untuk balok anaknya berada di posisi setengah bentang dari balok induknya dengan arah Y, dan untuk arah X-nya berada di bagian yang berada di sebelah void tangga yang menghubungkan balok induk pada bagian A dan balok induk pada bagian B. Selanjutnya adalah denah balok atap. Pada denah balok atap ini menggunakan balok ring dengan dimensi 250 x 300 mm. Pada gambar yang terdapat di layar, pada denah balok atap di sini memiliki daerah yang tidak dilalui oleh balok ring, dikarenakan pada daerah tersebut pada denah arsitekturalnya merupakan bagian balkon, yang dimana balkon di sini tidak menggunakan atap dan tidak perlu dilalui oleh balok ring. Selanjutnya adalah tabel penulangan kolom. Pada gambar tabel penulangan kolom di sini terdapat data-data untuk penulangan kolom dan penulangan baloknya. Pada penulangan kolom, untuk tulangan pokoknya jumlahnya 12 buah dengan diameter tulangan pokok 13 mm dan sengkangnya dengan tulangan sengkang diameternya 10 mm dengan jarak antara tulangan maksimal pada tumpuannya 125 mm dan pada lapangannya 125 mm dengan dimensi kolom 350 x 350 mm dengan selimut beton 25 mm. Lalu pada balok induk memiliki tulangan atas 4 buah dengan diameter 13 mm dan tulangan tengah 2 buah dengan diameter 13 mm dan tulangan bawahnya 4 buah dengan 13 mm diameternya. Selimut betonnya 27,5 mm dengan jarak antara tulangan pada tumpuannya kanan dan kiri 150 mm maksimal dan pada lapangannya 200 mm maksimal dengan tulangan
pada sengkangnya dengan menggunakan diameter 8 mm. Bisa dilihat pada gambar, untuk tulangan atasnya 4 buah ditambah tulangan tengah 2 buah, maka 6 buah dengan diameter 13 mm. Begitu pula dengan tumpuan kanannya. Dan untuk lapangannya adalah kebalikannya, untuk tulangan utama atasnya 4 buah dan tulangan utama bawahnya 6 buah. Lanjut ke balok ring. Di sini terdapat data pada tulangan atas terdapat 4 buah dengan diameter 13 mm. Dan pada tulangan tengahnya terdapat 2 buah dengan diameter 13 mm. Untuk tulangan bawahnya 4 buah dengan diameter 13 mm. Selimut beton 27,5 mm dengan sengkang. Pada tumpuan jarak antar tulangannya maksimal 125 mm, dan pada lapangan jarak antar tulangan maksimalnya adalah 150 mm dengan diameter tulangan sengkang 8 mm. Untuk balok slope dengan dimensi 250 x 300 mm memiliki tulangan atas 3 buah dengan diameter 16 mm, tulangan tengah 2 buah dengan diameter 16 mm, tulangan bawah 3 buah dengan diameter 16 mm. Di sini tidak memiliki perbedaan antara tumpuan dengan lapangan, baik dari tulangan utamanya maupun pada sengkangnya, pada jarak antar tulangan sengkangnya. Di sini tulangan sengkangnya menggunakan diameter 8 mm dan selimut betonnya 25 mm. Lanjut ke terakhir, yaitu balok anak. Pada balok anak ini menggunakan dimensi 200 x 350 mm. Dengan perbedaan antara tumpuan dan lapangannya terdapat pada jarak antar tulangan maksimal sengkangnya, yaitu pada lapangan 200 mm dan pada tumpuan jarak antar tulangan maksimalnya 150 mm dengan diameter tulangan sengkang 8 mm. Untuk selimut betonnya 27,5 mm. Dan pada tulangan atas 3 buah dengan diameter 13 mm. Untuk tulangan bawahnya 4 buah dengan diameter 13 mm. Pada tumpuan pada lapangan untuk tulangan atasnya 4 buah dengan 13 mm dan untuk tulangan bawahnya yaitu 3 buah dengan diameter 13 mm. Saya akan menjelaskan potongan penulangan pada portal BB dan portal AA atau portal melintang dan portal memanjang. Yang pertama pada portal melintang dengan panjang bentang total 10,25 meter dan untuk tingginya dari slope hingga ke balok ring itu 12 meter dan dari permukaan slope hingga ke permukaan pondasi itu 2,3 meter. Sehingga pada balok di sini dengan panjang bentang 10,25 meter tidak digunakan sambungan lewatan. Dikarenakan untuk baloknya, untuk tulangan utamanya tidak diperlukan sambungan lewatan. Masih cukup untuk menggunakan satu lentek. Lanjut untuk penjelasan slope-nya. Pada slope, pada potongan penulangan di sini, untuk tumpuan dan lapangan, pada jarak antara tulangannya tidak memiliki jarak yang berbeda, yaitu jaraknya adalah 150 mm dengan diameter tulangan sengkangnya 8 mm. Lalu di sini ada panjang penyaluran pada tumpuan, tulangan tumpuan, dan pada tulangan lapangan. Untuk tulangan tumpuan, panjang penyalurannya sepanjang 15D ke lapangan, ke tulangan lapangan. Untuk tulangan lapangan, panjang penyalurannya 15D ke tulangan tumpuan kiri dan 15D ke tulangan tumpuan kanan. Di sini ada tulangan yang menerus dan ada tulangan yang berhenti. Di sini tulangan yang berhenti adalah tulangan lapangan dan tulangan yang menerusnya adalah tulangan tumpuan dan juga tulangan utama. Pada tulangan utama, tulangan pinggang dan tulangan tumpuan memiliki panjang menerus. Untuk tulangan tumpuan menerus hingga bentang selanjutnya, di mana menerusnya melalui kolom dengan dimensi kolom 350 mm x 350 mm. Dan untuk penyaluran yang ke kolomnya
Di sini menggunakan kait standar 45 derajat dengan panjang kait 5D. Untuk panjang penyaluran pada balok ke kolom sepanjang 300 mm. Lalu lanjut ke tulangan tumpuan dan tulangan lapangan pada balok induk lantai 2. Pada balok induk lantai 2 memiliki kesamaan dengan pada balok induk lantai 3. Maka untuk pada balok induk lantai 2 di sini pada tulangan utama dan tulangan tumpuannya menerus dan juga tulangan pinggangnya menerus ke bentang balok selanjutnya. Pada tulangan tumpuan rumusnya sama dengan yang sleeve tadi, yaitu 1/4 L 1/4 kali bentang dari panjang bentang balok di sini. Dan ditambah 15D masuk ke tulangan lapangan. Dan juga di tumpuan kiri 15D masuk ke tulangan lapangan. Dan di tulangan lapangan ada juga penyaluran masuk ke tulangan tumpuan sepanjang 15D dengan kait standar 45 derajat dengan panjang kait 5D. Dan untuk yang masuk ke kolomnya pada tulangan utamanya memiliki panjang yang sama dengan tulangan utama yang masuk ke kolom pada sleeve tadi. Untuk tulangan tumpuan di sini memiliki panjang 853 mm dan untuk tulangan lapangannya panjangnya 1706 mm. 853 mm ini belum ditambah dengan 5D dan untuk 1706 ini juga belum ditambah dengan 15D. Tapi untuk jarak ini adalah jarak dari tulangan sengkangnya, dimana pada balok induk ini jarak dari tulangan sengkang utamanya tumpuannya maksimal adalah 200 mm dan untuk tulangan sengkang lapangannya jarak antar tulangannya maksimal 150 mm dengan diameter tulangan sengkang digunakan 8 mm. Pada balok lantai 2 dan lantai 3 pada balok induk dan balok anaknya memiliki diameter yang sama dan memiliki jarak antar tulangan sengkang yang sama. Maka saya tidak perlu menjelaskan lagi pada balok induk lantai 3. Lanjut ke balok ring. Pada balok ring memiliki tumpuan dengan jarak antar tulangan maksimalnya 125 mm dan pada lapangan 150 mm dengan diameter tulangan 8 mm. Di sini pun sama dengan pada balok induk di lantai 2, balok induk lantai 3 dan di sleeve. Di sini tulangan menerusnya ada pada tulangan utama, tulangan pinggang dan tumpuan. Di mana tumpuan di sini menerus melalui kolom dan tulangan tumpuan di sini masuk ke lapangan sepanjang 15D dan pada lapangannya pun masuk ke tulangan tumpuan sepanjang 15D. Di balok ring ini sama seperti sebelumnya tidak menggunakan sambungan tulangan karena sambungan lewatan karena di sini panjang bentang keseluruhannya 10,25 maka cukup untuk menggunakan satu lantai saja. Tinggi bangunan di sini dari lantai 1 hingga balok ring setinggi 12 meter dan dari permukaan slope kedalaman permukaan slope hingga ke pondasi kedalamannya setinggi 2,3 meter. Lanjut ke portal memanjang. Pada portal memanjang di sini terdapat kesalahan pada baloknya tidak terdapat tulangan tumpuan dan tulangan lapangan. Dan pada sengkangnya untuk sleeve memiliki jarak antar tulangan maksimal yang sama dengan sleeve pada portal melintang. Begitu pula dengan balok induk, balok anak lantai 2 dan lantai 3 dan juga balok ring pada atap memiliki jarak antar tulangan maksimal yang sama dengan portal melintang. Dan di sini karena panjang bentang keseluruhannya lebih dari 12 meter dan panjang bentang pada bangunan ini keseluruhannya adalah 14 meter, maka
perlu ada sambungan lewatan. Namun di sini terdapat kesalahan pada penggambaran, tidak digambarkan posisi sambungan lewatannya. Dan untuk kolom pun memiliki kesalahan karena tidak terdapat sambungan lewatannya. Dan juga pada pondasi ke kolom tidak terdapat sambungan lewatan. Lalu lanjut ke penulangan pondasinya. Pada penulangan pondasi di sini menggunakan diameter 16 mm yang jarak antar tulangan maksimalnya 100 mm. Dengan menggunakan pondasi telapak, untuk tulangan utama kolomnya di sini memiliki kesalahan yang tadi, tidak masuk, tidak ada sambungan lewatan pada kolom ke pondasi. Karena tadi terdapat kesalahan pada penggambarannya, maka saya akan menjelaskan sesuai referensi yang saya miliki. Yang pertama, yang terdapat pada modul kuliah Gamtek untuk sambungan lewatan pada kolom. Sambungan lewatan pada kolom seharusnya untuk sambungan lewatannya jarak panjangnya yaitu 40D untuk sambungan lewatannya atau panjang steknya. Maka seharusnya digambarkan seperti ini. Dan untuk sengkang tumpuan sengkang lapangannya memiliki rumus yang sama, yaitu 1/4 kali panjang bentang dan setengah kali panjang bentang untuk sengkang lapangannya, jarak antar tulangan maksimumnya. Namun karena pada data gambar sebelumnya sudah benar, yaitu jarak antar tulangan maksimumnya sudah diketahui dan untuk tumpuan dan lapangannya tidak memiliki perbedaan. Lanjut ke sambungan lewatan pada balok. Pada gambar portal memanjang, pada sambungan lewatan baloknya seharusnya dibutuhkan karena panjang keseluruhan bentangnya total yaitu 14 meter, sehingga tidak cukup jika menggunakan satu lentes saja. Maka gambarnya seharusnya seperti ini, dengan posisi dari sambungan lewatannya selang-seling seperti ini, dengan jarak antar sambungan lewatan yang selang-selingnya yaitu disimbolkan dengan A, di mana A ini memiliki panjang 40 dB dan panjang sambungan lewatannya dikodekan dengan kode LS, di mana LS ini tidak kurang dari 300 mm atau 1, LD untuk sambungan kelas A dan 1,3 LD untuk sambungan kelas B. Pada kondisi tarik, untuk kondisi tekan rumusnya seperti pada layar, di mana LD di sini adalah sama dengan amin, yang dimana amin di sini sama dengan 40 dB. Selanjutnya adalah pondasi. Pada layar ditampakkan gambar denah pondasi dengan dimensi pondasinya 1500 x 1500 mm dengan pondasi telapak, dan dimensi sloopnya adalah 250 x 300 mm. Untuk gambar pondasinya bisa dilihat di layar. Dan selanjutnya kita ke detail pondasinya. Untuk detail pondasi ada dua gambar. Pada gambar pertama adalah tampak samping, tampak penulangan samping, dan pada gambar kedua adalah tampak atas. Untuk tampak samping, tampak potongan penulangan samping merupakan pada tampak penulangan samping merupakan hasil gambar yang diperoleh dari data dari tampak penulangan atas. Pada tampak penulangan atas terdapat simbol segitiga dan strip. Untuk segitiga yang mengarah ke bawah adalah tulangan lapis atas, dan untuk stripnya, untuk strip 2 artinya posisi kedua. Maka untuk bagian ini artinya adalah tulangan lapis atas pada posisi kedua, dan untuk gambar yang saya tunjukkan adalah tulangan lapisan bawah pada posisi pertama. Begitu pula untuk tulangan di sampingnya. Gambar yang saya tunjukkan merupakan tulangan lapisan atas pada posisi pertama, dan gambar yang saya tunjukkan adalah tulangan lapis bawah pada posisi kedua. Jika diplotkan pada gambar
potongan penulangan, maka untuk yang tadi tulangan lapisan atas pada posisi kedua pada tampak depannya adalah seperti ini pada tampak sampingnya, dan untuk tulangan lapisan bawah pada posisi ke-1 pada tampak penulangan sampingnya seperti ini. Begitu pula dengan pada tulangan lapis atas pada arah ke sampingnya. Maka gambarnya seperti ini. Dan pada pondasi ini menggunakan tulangan telapak dengan diameter 16 mm. Dan jarak antara tulangannya maksimal 100 mm. Pada gambar terdapat kekurangan atau kesalahan pada penyambungan antara kolom ke pondasi. Tidak terdapat tulangan sambungannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.